Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Megan. Megan saat ini berdomisili di Kediri, dan cerita ini dia ceritakan ketika dia masih menginjak di bangku SD, di mana kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2000. Gimana ceritanya, ikutin terus Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman sekalian, dimana pada saat ini kita sedang menghadapi masa PSBB kembali, dimana Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga tanggal 25 Januari akan diberlakukan PSBB. Jadi pesan kami semua untuk teman-teman sekalian, mari kita saling jaga kesehatan dan kita tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga kondisi ini akan segera berlalu. Ada cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Megan, di mana Megan ini berdomisili di Kediri. Nah, cerita ini dia ceritakan di sekitaran tahun 2000, di mana saat Megan masih berusia atau menginjak bangku SD. Dia itu bercerita ada satu kejadian yang sempat menggemparkan warga desanya, di mana pada saat itu ada salah satu warga yang ditemukan bunuh diri. Jadi kisah ini berawal ketika desanya pada saat itu masih sepi, di mana tahun-tahun seperti itu masih jarang sekali rumah yang berdiri. Ada satu sepetak tanah lapang, di mana tanah lapang ini letaknya persis di depan gedung atau gudang, yang dimana gudang ini adalah gudang kayu yang terkenal sangat angker di daerah situ. Jadi ada pematang sawah, di mana jalan ini dihimpit oleh pematang sawah yang terhubung dari satu desa ke desa yang lain. Nah, pada saat itu di situ ada satu gardu dan satu menara sutet, di mana anak-anak yang seumuran Megan itu sering main di daerah situ. Jadi ada satu tanah lapang yang mereka sering main di situ. Tapi ketika mereka seperti main bola dan lain-lain, ketika bolanya meluncur ke arah gudang ini, mereka ini sama sekali nggak berani ngambil. Karena gudang ini terkenal angker dan seringkali terdengar suara-suara yang mengerikan dari dalam gudang. Padahal gudang ini sudah lama tidak beroperasi, sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi Megan bercerita ada satu sumur yang letaknya persis di belakang gudang tersebut, yang seringkali banyak orang melihat penampakan-penampakan aneh. Kadang berwujud seperti pocong, kadang juga suara perempuan yang ketawa melengking. Dan itulah yang membuat ketika Megan dan teman-teman main bola atau main bulu tangkis di daerah situ, seringkali diingatkan oleh orang tuanya jangan sampai menjelang maghrib, karena daerah sana itu masih angker. Tapi karena inilah satu-satunya tanah lapang yang ada di desanya Megan, jadi anak-anak yang ada di sana masih sering kali main di situ. Bahkan warga sana ini sering kali menggunakan tanah lapang ini untuk menggelar acara seperti ludrukan atau acara hajatan dan lain-lain di situ. Nah, pada tahun itu juga ada seorang sekitar usia 40-an, namanya Pak Kromo. Di mana Pak Kromo ini sangat terkenal di desa itu. Pak Kromo ini tidak punya pendirian sama sekali.
Artinya ketika Pak Kromo ini bergaul dengan lingkungan mayoritas Muslim, dia ini selalu mengaku Muslim. Dia ikut sholat, dia ikut tahlilan dan lain-lain. Tapi ketika Pak Kromo ini bergaul dengan lingkungan yang Nasrani atau Kristen, Pak Kromo juga mengaku dia seorang Kristen, dia ikut ke gereja dan lain-lain. Nah, itu sekilas tentang sosok Pak Kromo, di mana orang-orang menjuluki Pak Kromo ini orang yang stres. Dan beliau ini sampai dengan usia 40 lebih ini belum menikah dan tidak punya sanak famili. Jadi orang-orang mengenal Pak Kromo ini dia hidup sendirian di satu rumah di situ, dan kegiatan sehari-harinya juga tidak jelas. Kadang pergi ke luar desa, pulang-pulang sore, dan warga desa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kromo. Nah, pada saat itu Megan punya nenek, di mana neneknya Megan ini punya satu warung di desa itu yang warungnya sangat ramai, warung makan, dan warung itu masih berdiri sampai hari ini. Dan pada tahun itu Pak Kromo ini sering kali makan di warung neneknya Megan. Nah, satu kali ketika Pak Kromo makan di situ, Pak Kromo ini bilang ke neneknya Megan, "Mak, aku utang dhisik yo mak yo, bayari meni." Nah, karena neneknya Megan ini ngerasa sudah kenal dengan Pak Kromo, "Iya mo, wis meni gak popo." Gitu. Akhirnya pulanglah Pak Kromo ini, pulang, dan warga desa juga nggak tahu keberadaannya di mana, karena pada hari itu Pak Kromo nggak pulang ke rumah. Dan keesokan paginya, ketika ada warga yang menuju ke sawah melewati jalan penghubung ini salah satu warga desa ini kaget ketika melihat ada sosok jenazah di situ yang tubuhnya dan kepalanya ini sudah terpisah. Dan ketika jenazah ini kaget memanggil orang-orang, dan orang-orang warga desa menuju ke sana, setelah dipastikan ternyata ini adalah jasad Pak Kromo. Dan sontak saat itu warga ini histeris semua, terutama yang ibu-ibu nangis karena baru kali itu ada kejadian yang mengerikan di desanya. Dan ketika nggak lama kemudian ada pihak dari kepolisian yang datang dan mengidentifikasi jenazah, kemudian membawa jenazahnya ke kamar mayat untuk diautopsi. Kemudian pihak kepolisian memberikan penjelasan bahwa Pak Kromo ini mati dengan cara bunuh diri, lompat dari atas. Pada saat itu warga desa ini ketakutan semua. Memangnya kenapa Pak Kromo ini sampai mati dengan cara bunuh diri? Warga ini masih simpang siur. Memangnya selama ini ada masalah apa gitu. Dan yang membuat warga takut atau ngeri, pada saat jasad Pak Kromo ini mati, itu kepalanya terpisah. Dan kenapa terpisah? Karena pada saat dia loncat, mungkin di bawah ada batu yang ukuran besar dan runcing yang tepat mengenai lehernya dan membuat kepalanya terpisah. Jadi saat itulah warga ini mulai menggunjingkan sosok Pak Kromo ini. Kenapa sampai dia mati dengan cara bunuh diri? Akhirnya warga mulai rapat untuk menentukan acara tahlilan digelar. Dan ada salah satu warga yang menginginkan kalau tahlilan digelar di tempat di mana Pak Kromo meninggal. Karena warga menilai tempat itu harus ditahlili agar tidak angker, agar tidak wingit. Akhirnya semua warga sepakat malam itu setelah Isya, ketika malam hari di mana pada waktu itu penerangan sangat minim sekali, warga berbondong-bondong menuju ke lokasi itu, di mana lokasinya persis di seberang gudang angker itu. Jadi warga menggelar tikar dan dimulailah proses tahlilan itu. Ketika tahlilan dimulai ini belum ada kejadian yang ganjil. Tapi pada saat di tengah-tengah tahlilan berjalan, ada salah satu warga, di mana warga ini namanya Pak Bambang. Dia ini kemudian seperti mengeram ketakutan. Seperti melihat sesuatu dan menunjuk ke arah satu titik. Dan pada saat itu tahlilan akhirnya terjeda dan semua tertuju kepada Pak Bambang. "Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak?" Nah, Pak Bambang ini menunjuk ke arah satu titik. "Kenapa Pak?" Nah, warga menoleh, ternyata nggak ada apapun yang dilihat. Jadi hanya hamparan sawah yang gelap gitu. Ketika disadarkan, kemudian Pak Bambang ini diberi minum dan
dia bilang baru saja dia melihat sosok Pak Kromo itu berdiri di depan dia. Nah, pada saat itu kemudian warga menenangkan Pak Bambang dan proses tahlilan dimulai kembali dan warga mulai membaca-baca doa tahlil dan lain-lain. Dan belum lama kemudian ada salah satu warga lagi yang dia berteriak, "Kromo, Kromo, Kromo." Jadi begitu warga menoleh, benar semua warga ini melihat ada sosok Pak Kromo itu berdiri dengan posisi wajah yang hancur tapi kepalanya seperti yang patah gitu loh. Padahal pada saat Pak Kromo meninggal ini kepalanya terpisah. Jadi semua warga ini melihat persis ada sosok yang menyerupai Pak Kromo itu berdiri di pojokan sawah dengan kepala yang seperti agak mau terjatuh gitu. Sontak saat itu warga ini ketakutan dan lari semua. Malam itu lari dan warga kemudian kembali merapatkan. Gimana ini? Apakah tahlilan besok ini akan digelar di sana? Nah, akhirnya warga sepakat kalau tetap kita akan gelar di sana. Kalau enggak gitu, ini lokasi ini akan terus-terusan jadi tempat yang beraura negatif. Dan pasti banyak makhluk-makhluk gaib yang menyerupai sosok Kromo ini yang menghantui warga. Akhirnya besoknya warga ini kembali lagi menggelar tahlilan di tempat yang sama, tapi dengan jumlah yang sedikit berbeda karena beberapa warga juga banyak yang takut. Dan ketika malam itu digelar tahlilan, di tengah-tengah tahlilan ini semua warga yang tahlil ini mendengar suara seperti orang yang kesakitan. Oh. Nah, suara ini semua mendengar. Tapi ketika Ustadz yang memimpin tahlilan itu mengingatkan, udah lanjut terus, enggak apa-apa, lanjut, ayo. Jadi semua zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Dan ketika mereka berzikir la ilaha illallah sambil kepalanya menggeleng-geleng, ada salah satu warga itu yang melihat sosok Kromo ini duduk di belakang barisan orang-orang tahlilan. Dia ini sambil menggelengkan kepalanya seperti ini. Dan orang tersebut ini kaget dan lari tanpa menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Nah, ketika orang ini lari, tahlilan masih terus berjalan. Jadi tahlilan terus berjalan dan setelah selesai, barulah kemudian ada yang bertanya, kenapa tadi kok Pak itu tadi kok lari? Ada yang bilang mungkin dia ngelihat sosok Pak Kromo mungkin gitu. Ya udah, setelah malam kedua setelah digelar ada kejadian satu itu. Dan ketika malam ketiga, sekali lagi ketika digelar tahlilan di sana, ini ketika warga belum memulai tahlilan, warga semua ini mendengar suara seperti rintian laki-laki yang seperti menangis gitu loh, dari arah kegelapan sawah-sawah itu. Jadi semua warga ini mendengar, oh, seperti orang yang mengerang-ngerang kesakitan gitu loh. Dan pada saat itulah warga kemudian memutuskan, sudah kita pindah aja acara tahlilannya di balai desa supaya nggak terjadi kejadian apa-apa. Akhirnya warga memindahkan itu. Dan di lain tempat, ketika neneknya Megan ini bercerita, jadi setelah mendapat kabar warga desa ketika Pak Kromo meninggal dengan cara bunuh diri itu, di malam yang sama, ini neneknya Megan tepat di warungnya ini ada yang mengetuk di sekitar jam 1 dini hari. Jadi pada saat jam 1 dini hari ini ada suara ketukan dari luar. Dan pada saat itu neneknya Megan, dia mikir, ini siapa jam 1 dini hari kok ketuk-ketuk pintu gitu. Nah, begitu neneknya Megan ini mau keluar ke arah pintu, neneknya Megan ini baru ingat, ini kan Kromo ini baru aja meninggal dengan cara bunuh diri. Kemudian ada rasa takut dari neneknya Megan, dan neneknya Megan ini nggak mau membuka pintu secara langsung, tapi dia intip dari balik tirai itu, dari selambu, dan diintipnya ternyata benar ada sosok yang persis seperti Pak Kromo, tapi dia menghadap ke arah luar. Dia itu seperti, jadi benar kepalanya itu seperti kayak patah. Jadi dia itu menghadap keluar dan sambil bilang, mak, aku bayar utang, mak. Jadi seperti itu, tapi tanpa menghadap ke arah rumah. Nah, begitu neneknya Megan melihat hal itu, kemudian neneknya Megan masuk ke dalam dan
dia membangunkan anak-anaknya pada waktu itu. Ono kromo. Lah, begitu anak-anaknya bangun, sing temen lama, iyo. Jadi semua ini rame-rame, dia membuka kelambu dan dilihatnya masih ada sosok yang seperti Pak Kromo itu di depan rumahnya neneknya Meghan ini sambil menghadap ke arah luar dan dengan posisi kepala yang seperti jatuh ke arah kanan gitu. Dan dia sambil memanggil-manggil neneknya Meghan, mak, bayar utang, mak. Nah, sontak akhirnya berita ini tersebar ke seluruh warga desa bahwa Kromo ini menghantui warga. Dan akhirnya warga kemudian berembuk gimana caranya supaya sosok yang menyerupai Kromo ini, yang sering menghantui warga dengan cara kepala yang patah dan wajah yang hancur ini segera berlalu. Akhirnya warga berembuk dan mengadakan seperti acara tahlilan lagi di sana. Jadi kemudian malam itu warga menggelar acara semacam tahlilan di mana dia mendoakan arwah Kromo supaya tenang di sana dan supaya tidak ada jin yang menyerupai sosok Kromo yang menghantui warga desa. Pada malam itu ketika didoakan tidak ada kejadian yang ganjil. Dan keesokan harinya ketika menjelang pagi itu warga ada yang kaget karena melihat ada salah satu warga ini yang posisinya jatuh di lantai dengan sepeda yang masuk ke sawah. Jadi sepeda angin yang masuk ke sawah dan posisi orangnya ini seperti jatuh dan tidak sadarkan diri. Warga mengira ada lagi yang bunuh diri di situ. Dan kemudian warga rame-rame melihat ternyata orang ini sedang pingsan. Dan ketika dibangunkan dia seperti kaget. Dia cerita pada saat menjelang subuh ketika kebiasaan orang ini menuju ke pasar dan melewati jalan itu. Di mana pada saat itu dia melihat ada sosok yang duduk di pinggir sawah sambil kepalanya yang jatuh ke sini. Jadi ada sosok bapak-bapak itu yang duduk di tengah sawah, di tengah kegelapan itu sambil memegangi kepalanya seperti itu. Nah, awalnya orang ini nggak curiga sambil mengayuh sepedanya pelan-pelan. Nah, karena pada saat itu menjelang subuh, jadi suasana masih gelap. Dan ketika mendekati sosok ini bilang, "Pak, tolong tuntunin aku, Pak." Nah, begitu orang ini ngelihat, ini dilihatnya sosok Kromo yang wajahnya hancur dan kepalanya sudah hampir terlepas dari badannya. Dia seperti manggil-manggil, "Pak, tolong tuntunin aku, Pak. Tolong, Pak." Pada saat warga itu melihat sosok ini, kemudian warga ini pingsan. Dan sampai pagi harinya kemudian ditemukan oleh warga lain itu. Nah, dari kejadian itu kemudian warga berpikir kembali bahwa sosok Kromo ini atau sosok jin yang menyerupai Kromo ini masih belum selesai menghantui warga. Dan akhirnya ada beberapa warga ini yang menghubungi satu orang kiai yang mempunyai pondok pesantren di Kediri. Didatangkan di sana dan kemudian kiai ini seperti melakukan ritual, seperti membacakan ayat-ayat suci dan kemudian menyiramkan air yang ada di lokasi itu. Dan kemudian kiai ini bilang ke warga desa kalau setelah kejadian ini insya Allah nggak akan diganggu lagi oleh sosok yang menyerupai Kromo. Tapi kalau warga mau membuat kegiatan yang di depan gedung ini, usahakan jangan sampai malam. Karena di sini ini banyak jin yang tinggal di gudang ini. Jadi mereka sudah lama tinggal di situ dan mereka tidak akan aku usir. Mereka sudah lama tinggal di situ. Jadi mereka lebih nyaman di situ, asalkan jangan ada yang mengganggu. Nah, kejadian ini pun berlalu. Ketika 1 tahun berlalu, warga ini seperti menggelar acara ludruk di situ. Jadi digelar acara ludruk yang dimana acara ini sampai semalam suntuk. Dan pada saat itu warga sudah lupa dengan perintah dari kiai pada waktu itu untuk tidak menggelar acara sampai larut malam. Nah, pada saat itu ketika jam 1 dini hari ketika pentas ludruk ini masih berjalan, semua warga ini dikejutkan oleh sosok seperti pocong. Dia berdiri persis di atas gudang
sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti ini. Dan semua warga melihat, dan sontak saat itu warga lari terbirit-birit. Jadi pada saat itu kemudian warga sudah tidak berani lagi menggelar acara di situ sampai larut malam. Dan ketika sore hari, ketika anak-anak yang bermain di situ, main bola dan lain-lain, pada saat itu bolanya masuk ke dalam gudang dan tidak ada yang berani mengambil. Tapi ada satu orang yang dimana pada saat itu dia ini ingin menantang makhluk yang ada di sana. Dia memberanikan diri untuk mengambil bola. Dan ketika dia masuk ke dalam gudang, dilihatnya begitu banyak bola-bola anak-anak ini yang ada di sana dan tidak diambil. Akhirnya orang ini diambillah bola-bola ini, kemudian dilempar keluar. Dan pada saat itu dia itu melihat di atas sumur, dia melihat ada sosok pocong yang berdiri sambil wajah yang hancur berantakan gitu. Dan dari dalam gudang ini terdengar seperti suara perempuan yang cekikikan. Padahal itu terjadi menjelang maghrib dan belum malam. Pada saat ini orang ini lari dan keluar dari gudang. Dan dia tidak berani lagi ke situ. Nah, kejadian itu masih teringat betul di warga desa. Bahkan sampai hari ini ketika warga desa menyebutkan kejadian yang pernah terjadi di situ, warga desa ini masih ingat tentang kejadian itu. Dan sampai sekarang gudang ini masih ada di sana dan sudah digunakan oleh beberapa pihak untuk perusahaan mebel dan perkayuan. Dan entah apa yang terjadi sekarang, yang jelas kejadian yang pernah dialami oleh warga desa di mana tempat Megan ini tinggal itu sangat membekas sampai hari ini. Yang perlu dijadikan pelajaran bahwa bunuh diri adalah hal yang tidak diperbolehkan agama dan pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat nanti. Jadi begitu banyak orang yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal begitu banyak jalan, begitu banyak solusi ketika kita berjuang menemukan solusi itu. Jadi kita harus ingat bahwa Allah sendiri tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Jadi yang perlu kita ingat, selalu ada jalan di setiap kesulitan dan selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.